Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuafi nama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ubaidillah Al-Azhari akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan lembaga pendidikan di Nusantara. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Trio Supriyatno MAG. Lembaga pendidikan Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang haus akan ilmu, baik itu ilmu agama dan ilmu lainnya. Kemudian agar di dalam beragama mereka bisa menjalankan segala syariat Islam dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang mana sebagai pewaris Nabi, yang mana dijelaskan al ulama warasatul anbiya, bahwasanya para ulama ialah pewaris para nabi. Maka dari hal ini muncullah lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti pondok pesantren, kemudian madrasah, surau, ada Meunasa yang keberadaannya memiliki perkembangan sehingga beberapa muncul pondok pesantren dan lembaga-lembaga lainnya yang berbasis kurikulum modern pada di era sekarang. Baik, yang pertama ialah pondok pesantren. Lembaga pertama yang ada di Indonesia ialah pondok pesantren. Pondok pesantren sendiri ialah pendidikan Islam non formal yang peserta didiknya itu disediakan tempat tinggal atau pemondokan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang haus akan ilmu agama. Kemudian masuk pada asal-usul pondok pesantren. Ada dua versi pendapat mengenai asal-usul adanya pondok pesantren. Ya. Jadi pondok pesantren ini berdiri yang pendapat pertama ialah menyebutkan bahwasanya pondok pesantren itu berakar dari tradisi Torekot. Nah, kemudian yang kedua ialah pondok pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan mengambil alian dari sistem pesantren yang diadakan dari orang-orang Hindu Nusantara. Dari masa ke masa pondok pesantren terus berkembang. Jadi ada faktor yang menyebabkan perkembangan pesantren tersebut, yaitu ini masuk pada faktor perkembangan pesantren. Yang pertama ialah para ulama dan kiai mempunyai kedudukan yang kokoh di kerajaan. Jadi di dalam pesantren tingkat paling tinggi ialah diasuh oleh para kiai. Nah, kemudian yang kedua itu pesantren dipandang sebagai lembaga sosial independen dalam bidang visi ekonomi. Kemudian yang ketiga, perbaikan akhlak oleh kiai. Jadi para santri diajari akhlak yang mulia di dalam pesantren tersebut agar menjadi santri yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang keempat ialah kebutuhan umat. Jadi umat atau masyarakat pastilah butuh akan pendidikan-pendidikan. Yang mana di dalam pesantren tersebut akan dibahas tentang bagaimana pendidikan yang baik, pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kelima ialah adanya hubungan tradisional antara Indonesia dan Makkah, kota Makkah sendiri. Kemudian di samping itu juga ada syarat-syarat yang bisa dikatakan pondok itu disebut dengan pondok pesantren. Nah, di sini ada 5 syarat pondok pesantren. Yang pertama ialah adanya kiai. Kemudian yang kedua ialah adanya pondok atau tempat itu sendiri, tempat tinggal atau bangunannya. Kemudian yang ketiga ialah ada masjid yang dilakukan di dalamnya untuk sholat berjamaah setiap harinya. Kemudian pastinya juga harus ada santri. Tanpa adanya santri maka tidak ada yang namanya pondok pesantren. Kemudian yang kelima ialah adanya pengajaran pembacaan kitab kuning. Jadi di dalam pondok pesantren tersebut rutinitas yang biasa dilakukan oleh kiai dan santrinya ialah mengaji kitab kuning. Dan dalam pondok pesantren juga terdapat metode pembelajaran. Seperti apa metode pembelajaran yang ada dalam pondok pesantren itu? Nah, di sini ada 6 yang tersebutkan dalam pembelajaran di pondok pesantren. Yang pertama ialah metode wetonan.
Metode wetonan sendiri ialah metode yang mana santri itu mengikuti pengajian kiai. Jadi kiai itu membacakan kitab, kemudian para santri menyimak dan memaknainya. Atau biasanya dalam istilah Jawa itu disebut dengan ngaji, makna pekon. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ialah sorogan. Sorogan sendiri ialah ketika santri itu memerlukan bimbingan privat pada kiainya, kemudian santri tersebut itu mendatangi rumah kiai tersebut atau istilahnya ialah dalam kiai tersebut didatangi oleh para santri. Nah, tapi jumlahnya dalam sorogan ini lebih sedikit karena tujuannya ialah agar lebih fokus, ilmu yang didapat itu lebih maksimal. Nah, kemudian yang ketiga ialah muhawarah. Muhawarah ialah hiwar, dari kata hiwar yaitu percakapan. Jadi para santri tersebut itu melakukan percakapan bahasa Arab. Nah, tujuannya agar para santri tersebut itu bisa ber, berkhutbah atau berkhitobah dalam public speaking atau dalam tempat umum. Kemudian yang keempat ialah mudzakarah. Mudzakarah ialah apa, mengingat. Sistem mengingat ialah mengingat hafalan yang telah dihafalkan oleh para santri tersebut. Kemudian yang kelima ialah bandungan. Bandungan sendiri itu sama dengan wetonan, akan tetapi istilahnya ini dipakai dalam istilah bahasa Sunda. Kemudian yang keenam ialah majelis taklim. Jadi ada majelis taklim dalam pondok pesantren tersebut ialah guna untuk memberi pengetahuan terhadap para santri tentang ilmu-ilmu keagamaan. Di samping itu juga terdapat ciri-ciri pendidikan dalam pondok pesantren. Ciri-cirinya ialah pertama, adanya hubungan akrab antara kiai dan santrinya. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya dalam pondok pesantren kesehariannya santri pasti bertemu dengan kiainya. Jadi makanya terciptalah hubungan yang akrab antara kiai dan santri. Kemudian yang kedua ialah adanya kepatuhan santri terhadap kiai. Jadi dalam bab adab ta'lim ta'lim itu santri itu harus memuliakan gurunya atau kiainya itu tersebut. Makanya di sini adanya kepatuhan santri terhadap kiainya. Kemudian yang ketiga ialah kehidupan yang sederhana dan hemat. Jadi di dalam pesantren, pondok pesantren itu diajarkan hidup yang hemat, yang mana ialah sesuai dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat itu adanya kehidupannya penuh dengan kemandirian. Jadi serba mandiri di situ. Orang tua memasrahkan sepenuhnya kepada kiainya agar dididik dan terciptalah santri yang berintelektual. Kemudian nomor 5 ialah berani menderita untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi kemandirian seorang santri itu guna untuk menuju pada tujuan yang mulia, yaitu meneruskan generasi para ulama-ulama. Kemudian yang keenam ialah pemberian ijazah. Jadi kerap ditemukan dalam pondok pesantren setelah khatam kitab atau yang lainnya itu terdapat ijazah. Ijazah sanad berupa sanad keilmuan. Agar keilmuan dari kitab yang dipelajarinya itu bisa diajarkan secara sambung melalui guru-guru yang telah mengajarkan. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang kedua ialah surau. Pengertian surau sendiri ialah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertamu. Nah, surau sendiri ini memiliki sistem adat Minangkabau. Jadi dalam adat Minangkabau terdapat adanya surau. Asal usul surau ialah pada zaman dahulu surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan berdiri pada tahun 1356 Masehi yang dibangun pada masa Raja Aditya Warman di kawasan Bukit Gombak. Pada masa ini tempat ritual bagi pemeluk agama Hindu dan Buddha. Kemudian setelah datangnya Islam, fungsi keagamaannya diulahkan, khususnya dalam Thariqat Suluk melalui ajaran Thariqat Sadariyah dalam surau tersebut. Surau sendiri pastinya memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya ialah yang ciri-ciri khusus
Pertama ialah segi bentuk, dari segi bentuknya. Terdiri dari surau gadang atau disebut dengan surau besar dan surau ketek atau bentuknya lebih kecil. Kemudian yang kedua ialah istilah nama guru disebut dengan syekh. Jadi dalam surau, guru yang menyampaikan ilmu itu disebut dengan syekh. Kemudian yang ketiga ialah istilah murid disebut dengan sya. Jadi istilahnya terdapat sendiri-sendiri dari adat. Nah, murid itu disebut dengan sya. Kemudian yang keempat ialah metode pembelajaran surau memakai sorogan. Dan ada juga halakoh. Kemudian sedangkan kurikulumnya itu memakai pengajian kitab. Jadi seperti itu ciri-ciri surau. Jenjang pendidikan yang ada dalam surau itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pengajaran Al-Quran dan yang kedua adalah pengajian kitab. Dalam pengajaran Al-Quran ini para sya diajarkan pengenalan huruf hijaiyah. Jadi tingkatan pertama itu diajarkan bagaimana bentuk huruf hijaiyah, kemudian pelafatannya bagaimana. Nah, kemudian meningkat lagi diajarkan adanya juz amma. Kemudian ketika sudah pandai, sudah mampu untuk lebih masuk ke mushaf Al-Quran, jadi dari awal Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dipelajari dalam pengajian Al-Quran ini. Kemudian yang kedua ialah pada pengajian kitab. Nah, dalam pengajian kitab sendiri mencakup tentang ilmu nahwu dan shorof yang merupakan sebuah ilmu alat yang digunakan untuk membaca kitab atau memahami kitab. Kemudian terdapat juga ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum, tentang ibadah dan juga muamalah di dalamnya. Kemudian ada juga ilmu tauhid, membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga diajarkan tentang akhlak yang baik, akhlakul karimah seperti apa, dan akhlakul madmumah itu seperti apa agar bisa membedakan dan mengamalkan yang akhlakul karimah. Kemudian juga ada ilmu tafsir guna untuk menafsirkan arti Al-Quran. Kemudian seiring perkembangan zaman pastinya ada faktor yang menyebabkan peran surau sebagai lembaga pendidikan Islam ini surut. Jadi faktor surutnya surau sebagai lembaga pendidikan Islam itu yang pertama disebutkan bahwasanya selama perang Badri banyak surau yang musnah, terbakar, dan para syekh banyak yang meninggal. Hal tersebut menyebabkan surau tersebut itu menjadi surut. Dan yang kedua itu adanya faktor Belanda mulai memperkenalkan sekolah nagari. Dan yang ketiga ialah kaum intelektual muda muslim mulai mendirikan madrasah sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap praktik-praktik surau. Jadi wajar adanya orang yang berbeda pendapat atau beda pemikiran, tidak setuju dengan adanya sistem surau, makanya terdapat hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada lembaga pendidikan Islam yang bernama Meunasah. Pengertian Meunasah sendiri ya merupakan tempat penggembelengan masyarakat kampung atau desa. Nah, dalam ini tuh adatnya dari Aceh. Nah, Meunasah ini terdapat pada Aceh. Nah, fungsinya juga Meunasah sendiri ialah agar manusia itu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi Meunasah bagi masyarakat Aceh. Sudah saya katakan yang dari pembahasan Meunasah di awal ialah adatnya orang Aceh. Jadi dalam Aceh. Fungsi Meunasah bagi masyarakat Aceh ialah sebagai lembaga masyarakat. Jadi lembaga masyarakat tersebut melakukan musyawarah. Jadi ada sebagai lembaga musyawarah rakyat. Dan juga yang kedua ialah sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga sebagai lembaga peribadatan. Kemudian yang keempat adalah sebagai lembaga kesenian Islam dan hiburan. Kemudian yang kelima ialah tempat upacara keagamaan. Dalam Meunasah ini kurikulum dan sistem pembelajaran itu seperti berikut. Yang pertama ialah mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua menjadi imam sholat. Kemudian yang ketiga ialah mengurus jenazah ketika
orang tuanya anak tersebut itu meninggal, yang berhak pertama untuk memandikan, kemudian mengkafani, sampai menyolati, dan sampai juga menguburkannya ialah seorang anak tersebut. Makanya diajarkan bagaimana cara untuk mengurus jenazah. Kemudian yang keempat, ini memimpin doa pada kenduri-kenduri di wilayahnya atau di desa-desa di wilayahnya tersebut. Samping itu juga metode pembelajaran dalam meunasah ialah adanya halakoh, kemudian ada sorogan, kemudian ada metode mengeja dan menghafal. Yang pertama, halakoh ini dari kata halakun, yaitu kullu mastadaro, jadi segala sesuatu yang bersifat bundar. Jadi dalam metode pembelajaran di Munasa itu terdapat halakoh-halakoh atau kelompok kelompok pembelajaran yang melingkar. Di situ saling membahas tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ialah ada sorogan, sebagaimana saya jelaskan pada pondok pesantren tersebut. Santri datang kepada kiainya, kemudian menyetorkan atau membacakan makro atau bab yang disuruh untuk kiainya, kemudian dibaca, kiainya menyimaknya. Ketika ada salah, maka kiai tersebut membenarkan. Kemudian yang ketiga, ada metode mengeja dan menghafal. Jadi ketika awal beranjak mengeja dahulu, kemudian menuju pada menghafalkan. Tentunya dari lembaga pendidikan Islam Meunasa ini terdapat sarana, juga ada prasarana. Adanya rumah panggung, kemudian ada tempat air wudhu untuk berwudhu sebelum melakukan ibadah, melakukan sholat, harus bersuci dari segala hadas kecil maupun besar. Kemudian adanya Al-Quran untuk pembelajaran Al-Quran, kemudian ada kitab digunakan untuk pengajian kitab. Selanjutnya ialah adanya madrasah. Kita tidak asing dengan madrasah, bahwasanya madrasah berarti tempat atau wadah untuk mengenyam proses pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah, yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran. Jadi proses pembelajaran tersebut di dalamnya itu antara guru dan muridnya, guru dan siswanya melakukan pembelajaran dalam madrasah sendiri. Dalam madrasah ini terdapat jenjang-jenjang, yang mana pertama ialah madrasah ibtidaiyah, kemudian yang kedua ialah adanya madrasah sanawiyah, yaitu MTS, yang disingkat dengan MTS. Kemudian yang ketiga ialah madrasah aliyah, yang disingkat dengan MA. Kemudian ciri-ciri madrasah ialah pertama, mata pelajarannya itu tentang keagamaan, sehingga mata pelajaran pendidikan Islam itu lebih banyak atau lebih dominan daripada yang umum. Kemudian yang kedua ialah suasana keagamaannya, yang berupa suasana kehidupan madrasah yang agamis. Kemudian guru mengajarkan tentang agama Islam dan juga memiliki akhlak yang mulia. Dari keempat lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pesantren atau pondok pesantren ialah lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menimba ilmu dan tempat mengaji bagi mereka. Kemudian surau pada masa sebelum kemerdekaan menjadi tempat sholat dan membaca Al-Quran oleh masyarakat. Kemudian Meunasah merupakan suatu bangunan yang berada di kampung dan menjadi tempat musyawarah dan penyiaran berita, tempat tadarus Al-Quran yang ada di adat Aceh itu. Kemudian dan madrasah ialah tempat belajar atau lebih tepat yaitu sekolah yang memberikan ajaran yang baik kepada semua kalangan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya, karena al-insanu makhlukul khata' wa nisyan, bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Undur maqalah wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.